Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam halqah yang sekian kali dalam kegiatan pengajian Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mengupas tentang taubah. Pembahasan minggu lalu tentang taubatan nasuha. Adapun yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat secara zahir dan batin, dan berazam dalam hati tidak kembali untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertaubat cuma zahirnya saja, ketiadaan batinnya, itu bagaikan tong sampah yang diselimuti dengan kain sutra, yang orang-orang ingin memandangnya, yang orang-orang kagum padanya, tetapi ketika tong sampah itu tersingkap, maka orang akan menjauhinya karena sudah nampak isinya. Oleh karenanya ulama mengatakan al-ibratu bil jauhar la bil madhar. Al-ibratu bil jauhar lal bil madhar. Esensi daripada sesuatu itu adalah isinya, bukan casingnya. Esensi pada suatu perkara itu adalah isinya, bukan casingnya. Namun apabila casing dan isinya itu sama, casing luarnya dan dalamnya itu sama, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Al-ibratu bil jauhar la bil madhar. Esensi pada sesuatu itu adalah isinya, kandungannya, bukan casingnya. Namun ketika casing itu sama dengan isinya, berarti itu adalah keutamaan dan kelebihan yang telah Allah berikan pada diri seseorang, maka wajib pada dirinya untuk menjaganya. Sehingga ulama mengatakan wali itu tidak maksum. Yang maksum adalah nabi, yang maksum adalah para nabi. Sedangkan wali itu mahfud, terpelihara daripada segala dosa. Makna terpelihara bukan berarti tidak jatuh ke dalam dosa, bukan berarti tidak jatuh ke dalam maksiat. Jatuh ke dalam maksiat, tapi tepat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia merasakan dirinya tidak mungkin tidak bermaksiat, maka terus menerus dia berusaha untuk tidak pernah jatuh ke dalam maksiat. Jadi yang perlu diingat, al-ibratu bil jauhar la bil madhar. Esensi daripada sesuatu itu adalah isinya dan bukan casingnya. Itu adalah pembahasan yang telah lalu. Adapun pembahasan pada malam yang berbahagia ini, insyaallah lanjutan pembahasan yang telah lalu. Pembahasan pada malam ini berkisar tentang keutamaan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin qala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. At-tawwabin artinya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berarti selalu berbuat maksiat kepada Allah, karena dia selalu bertaubat. At-tawwab, yang maknanya at-tawwabun
at-tawwabin, karena dia menjadi yuhibbu at-tawwabin, menjadi maf'ul yuhibbu. At-tawwabin artinya at-tawwab, dia terus menerus bertobat, banyak taubatnya. Ketika seseorang banyak taubatnya, maka pemahaman banyak maksiatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang terus mensucikan dirinya daripada segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, tidak mungkin kita mensucikan diri kita terhadap dosa sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa mampu membersihkan zahir kita dan batin kita, casing kita dan isi kita setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak mungkin berfungsi tahalli, dan tidak mungkin seseorang memasuki makam tahalli dan tajalli sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena metode tahalli dan tajalli itu adalah ba'da taubat, dan itu termasuk ke dalam golongan al-mutatahhirin. Orang-orang yang mensucikan dirinya daripada segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zahir dan batin. Al-mutatahhirin maknanya juga banyak bersuci, banyak membersihkan diri, saling terus menerus ia membersihkan dirinya. Dengan demikian pemahamannya dia terus kotor, banyak kotornya, sehingga banyak membersihkan dirinya. Bagaimana cara kita membersihkan zahir kita? Cara kita membersihkan zahir kita adalah dengan mengamalkan syariat secara zahir sebagaimana termaktub dalam kitab fikih yang kita jelaskan pada minggu yang lalu. Bagaimana kita membersihkan batin kita? Sebagaimana termaktub dalam kitab tasawuf yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita ibaratkan bahwa membersihkan diri itu, kalau kita ibaratkan kotoran itu nampak di kain kita, kalau seandainya kotoran itu nampak kita lihat, maka cara membersihkan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, disebabkan karena berbeda kedudukannya. Yang ditanya hana mesin cuci ngemputara, ngemsika, nyan wate baje kata kupu kira hanara tetap rah. Oh na ka metode rah na gerah ngan jaro, na gerah ngan mesin. Pu memada mentang jaro ngan mesin perle kepada iya. Oh le perle kepada iya, pu memada iya mentang perle kepada sabun. Sabun pih memerek-merek, na sabun batang, na sabun cair, nyan min haitsu jenis. Na sabun batang, na sabun cair, nyan min haitsu beda-beda. Kemudian min haitsu merek beda-beda. Mese berat long kenang kotoran ngemputaran. Memadang ngan rah ngan sabun, payabu baik clean. Di baik clean nyan pih le macam. Letak tabu gadah mandumorna. Hana tabu hana gadah. Oleh karenanya dalam metode pembersihan jiwa seolah-olah lagi nyancit makna. Yang pertama perle ke mesin. Perle ke
Yang kedua perlu ke mesin kana, kemudian operasional. Urang pude mesin. Nya ni mesinnya pi menyesalah tawing haudip. Di ulun tuan zaman bangai bacu. Yo pun na. Kuat long pude kang kam dada dan long hoi urang ubina. Long pikir long ka bertu. Jadi olehnya long weng kan aturan. Releh katanya. Rambuin tu peta. Kemudian mesin kau pluk pura-pura hanalun tu. Diganya adalah kita mengaho betul purahana tapi hana kita nyampi. So apakah mesin lungkar le. Menancit dalam bah pembersihan jiwanya na mesin seolah-olah menang. Na mesin Naqsyabandi nyan mesin. Beda walau tu hanya mita ironi Naqsyabandi yang muka mesin. Nasyadiliyah, Nasyatariyah, Na Akbariyah. Di mesinnya karena berhubung na merek haru tamurno ba urang je pudep mahan lagi long pudep perlu iu puta kono long putawi menyemenan cara getanyo pegleh kiban al mutatahirin bunawa tak pegleh lahi ngan tak pegleh ba batin. Munya pegleh lahir insya-Allah kabere tawo dalam kitab fikih yang mepalau ba pegleh batin. Nyau palau bacu enak. Pakan mepalau bacu karena batinnya nade. Karena ba pegleh batinnya si gaga roh mutasyabuh dengan yang kon. Roh mutasyabuh dengan yang kan padali digetanya natatut bukhur untuk bau-bauan didukun nagetut bukhur untuk hygiene waten kalan le urang awam sama mana asai masa pasap menyekenan hanapun ja jin saja getanya lengan pakin pujin jin kala masa malam baru melitaja badukun masa adanya inan lebih berat lagi getuk bro lumo berarti inan lebih berat majid nyan makna menilai secara zahir oleh karenanya maka batin yang cara pegleh batin nyan susah dan sulit maka bagi kitanya berhati-hati bak tamita yang pegleh nyan takalan pakiban keadaan di uro-uro dan tajang bak burai-burai yang raya yang kamu tamar yang kamu tambar dan mu'tamar di katanya nyan pakiban nabu nyan pakiban burai apabila pandangan urungnya niupiu maka lebih hegat tapiu beta karat pakan beta karat sebab kata-katanya baru je betanya dia aju watakah anak muho baru tanya. Watak kira-kira anak muho anak semayang li anak puasa li nyang kaji uwa bahasa. Wa yuhibbul mutatahirin. Jadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama urang yang mentobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan urang yang terus mensucikan dirinya terhadap kesalahannya baik zahir dan batin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yaqbalu taubatul 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat hambanya selama taubat itu tidak menipu. Kita nyokan taubat, tapi hana supaya kadang-kadang pegah kita nyo
hana ne taubat hana lebih jakut halung taubat nyan taubat yang lagi nyan hana tri pakon hana terima karena tipu menyemenan bagi kitanya yang tak ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah secara zahir dan batin dan berusaha terus berazam dalam hati untuk tidak kembali melakukannya. Itu disebut dengan taubatan nasuha, zahiran wa batinan. Maka dengan demikian terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama-lamanya akan diterima oleh Allah segala taubat kita. Pajan hana diterima taubat kita nyoli. Pajan. Hana diterima taubat kita nyoli oleh Allah ketika kiamat. Kai tubit matauro sebelah barang. Kau kena meninggal, yang kena meninggal diterima. BO2 kan. Menyegelom meninggal diterima. Pajan hana diterima. Otai kai tubit matauro belah barang. Cuma kena habis je. No baru ya Allah dan taubat dah hang terima je be salah. Tapi mentang tekem-kem insyaallah diterima. Oleh karenanya maka karena pintu taubatnya terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bagi kitanya hanjit beruzan dan hati ke hamba Allah walaupun urangnya na dalam kemaksiatan. Maka kadang detik-detik terakhir nenewa kepada Allah Subhanahu wa taala, nebuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada urangnya, maka ne taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ni bawatnya. Oleh karenanya maka bagi kitanya hanjit tanit bro ke sesama makhluk, pelom ke sesama muslim. Hanjit tanit bro. Karena pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nepegahlah oleh Allah dalam hadis tentang keutamaan taubat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Makna kekasih Allah adalah wali Allah. Makna kekasih Allah adalah wali Allah. Maka menyemenan nah terje ke wali maka bertaubat. Oleh karenanya maka di antara sebahagian waliullah makam kanyan tabe lam taubat. Hanai pangkat inam tabi. Taubat tabi. Kepakan karena makam wali lam makam tau. Na wali lam makam wara. Na wali lam makam zuhud. Na wali lam makam tawakal. Na wali lam makam cinta. Na wali lam makam ridha. Maka apabila kitanya karena tadeng bak sabuh makam, dia terasa apa tadeng. Berarti nyan wali. Cinelo bagah-bagah depan itu. Maka menyekan rasa na bacut ne pelara tanya. Ne peli sauduku dang-dangnya ale. Dang-dangnya. Mesti kitanya zuhud dacat. Zuhud nyan saudukunya ale. Maka apabila akan pedang kitanya oleh Allah bak makamnya, nyan bek tinggal di semayang, bek tinggal di puasa, bugut akhlak tu, baik lahir dan batin. Saudukunya kitanya. Menancit bak makam ridha, menancit bak makam cinta. Maka menyemenan
kadang bak makamnya dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya adalah bagian dari kekasih Allah. Dari kekasih Allah. At-taibu habibullah. Orang yang bertaubatnya adalah kekasih Allah. Wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari segala kesalahannya, dari segala dosanya, maka seolah-olah ia tidak pernah berdosa. Tidak orang bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bertaubat langsung, maka bak masanya seolah-olah anali dosa. Maka anali dosa karena ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bunoi liket surah pakiban makna taubat adalah bertaubat secara zahir dan batin dan mengazam dalam hatinya, meyakinkan dalam hatinya untuk tidak kembali pada dosa itu. Menyamanan dosa yang dimaksud ino at-tawwab kon ata-atasot. Kamu kan dosa set dosa set berarti rone hana taubat. Pakan hana taubat karena hana azam untuk hana kembali pada dosa itu. Dan boleh jadi mempermainkan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Abu Nuaim fil Hilyatil Awliya, innal hasanati yudhibna sayyiati kama yudhibul ma'a al-wasqa. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan seperti air menghilangkan kotoran. Kebaikan akan menghilangkan segala kebaikan, kebaikan akan menghilangkan segala kesalahan, bagaikan air yang menghilangkan segala kotoran. Oleh sebab itu maka supaya kitanya termasuk ke dalam golongan orang-orang mutatahirin, ikutilah kesalahan dengan kebaikan. Ikutilah kesalahan dengan kebaikan. Kesalahan yang kita lakukan itu terbagi kepada dua. Min haitsul darajat, min haitsul maqsad, boleh kita katakan. Kesalahan yang kita lakukan itu bersumber dari diri. Dan mungkin juga kesalahan itu bersumber daripada kudrah dan irada Allah. Maknanya kita tersalahkan. Ya kan? Tersalah. Yang kedua-dua itu adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk husnuzan, ta'adduban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah menyandarkan segala kesalahan yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu tersalahkan. Ta'adduban ma Allah Subhanahu wa taala. Kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kejadian di dunia ini pada hakikatnya berdasarkan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kampan ya? Sampai taulang lom surah pakan drone hanan semayang, hanan tekedi lam oleh Allah lum semayang. Pakan drone dumnan le gede ni meriti membanja. Pakan hanan eja haji golom nenghoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyangkar le. Kan menan maksud.
walaupun semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, baik zahiran wa batinan, tapi kita memiliki ta'adduban, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibna sayyiati kama yudhibul ma'a al-wasakh. Jadi ikutilah keburukan dengan kebaikan, moga-moga dengan kebaikan ini terhapuslah segala kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karenanya maka jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang mesti dilakukan oleh seseorang supaya kembaliannya itu sesuai dengan pengajaran syarak adalah harus berdasarkan Al-Qur'an wa Sunnah. Meskipun metodenya berbeda. Ladum kadang bateta taubat di semano ile lagi ke pekapan tu. Lagi ke pekapan tu. Nyan ba ke pekapan nyan pakipan. Monyo tatun ka ke tatun, monyo hana tatun ka ke hana. Teman na melanggih. Baiklah penghana Pak Nabi na berkapan. Na melanggih warid Pak Nabi berkapan menan hana. Yang na pakiban badak kena mening. Karena ni kalan legure mungkin diurungnya batat hat. Menyo taruh tayu rabitah kubu tayu kalan urung meninggai. Artinya hana kiban dakun. Hatinya memang kerah menan, maka mata pekapan tu. Oh ban tak pekapan yang mandum ya, urang kena pekapan ya, urang kalan ya. Menan berarti metode untuk taubat pah mana? Pah untuk menan, tapi kita nyoba, sampai terus derajatnya. Sampai terus derajatnya, buat kita tim taubat, artinya apa yang tanya hati ni, gimana? Kemudian atana tro berita baul tuan wate gena putalkin menan cara gubuh lagi mayat le olian getup olian baru gue taubat ya. Tapi menyebab majlis nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam hana tro derajatnya astagfirullah mataile tertoga Tiuro si malam, tiuro si malam 3, 3 kata om dah anak om kali. Mestiga pihak itu, mau kata kiban yang lagi na, yang penting nijak alhamdulillah. Man kedihanan nijak le, alhamdulillah ni. Baik. Teman oleh taubat. Ya menan kiban cara kataku nerima taubat tanya oleh Allah. Makanya kita kalian bak kehidupan si uro-uro bertanya. Terutama ile wate azan narindu ti kesemayangnya. Minimal rindu ile. So ai kebuat home rindu ada kai bang Allahu akbar rindu untuk talaksanakan. Walau wate tan laksanakan naik pegah hati-hati. Ata diurang yang samping kita nyonya nak hai pelegah kita nyo.
Cinnya cerah. Pun kai bang karindu tu. Tapreh 5 minit insya-Allah lehu. Tapreh lehu. Kai bang. Watai bangnya tengah ibang. Tazam lah mati. Alhamdulillah kai tamang. Ya Allah. Karindu. Olian opan tani cok tima ikha bele. Nabi utu ipai. Tajak jadi hele. Kai tima bajar walu. Ka kenan otro kenai pegala ubah timai le. Oleh kata pun 2 timai nan. Ka lalu na. Inan itun laju ni. Itun kena sikile bacu gede bacu. Watai rindu lam kena semayang terus dia lain. Terus lain ke bang. Nepegah lam kitab malam barolubut jin azam. Yang penting ta'azam ni. Ta'azam siatu lu semayang. Ai tamang surahnya siatu semayang. Layu untuk tinggal 3 tek di tengah minit tu. Ka Allahu Akbar. Yang penting zahirkan rindu untuk semayang. Kemudian ban kata dah minimal bak tan semayang ponyan bertingat ke Allah. Bertingat ke Allah. Baik ni bayang Allah nyon bumufum. Baik ni bayang tapi tingat ke Allah. Atana hamba Allah ni tanya baklung menau. Wate ta semayangnya. Kiban. Puta bayang Allah. Ingat lung kiban bayang. Hai gedu ada kursi. Astagfirullah. Lung tanya baganyan teman selama nyon semayang mungkin banyak ke lagian oh polu hati lung pakan menan hai menurut surah menan pakan surah menan Tuhan kedua pat yang atas je surah apa kedua dia ada mam yang kedua pukul lain astagfirullah lung ne pegah ngon han lung pegah melanggi kakek lu imrom tu yang han lung pegah kullu ma khatara bibalik fallahu khilafu dalik. Setiap getaran hati yang menggambarkan keadaan Tuhan pada suatu perkara, maka sungguh Tuhan itu tidak seperti getaran hati. Ketika getaran hati kita menunjukkan akan keadaan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah sama dengan getaran hati yang pernah terpancar dalam alam pikiran seseorang. Makanya apabila natruh firasat menan atau lam pikiran melintah menan, maka wajib nekun kuda nekun Allahu zatun bila misal. Allahu zatun bila misal. Zat Allah tidak serupa dengan makhluk. Zat Allah tidak pernah serupa dengan makhluk apapun. Maka insya-Allah gada yang kata lagi. Apabila ni semayang nyembah tanyan, maka nyankan semayang mentang betul. Apabila ni semayang nyembah tanyan, nyan betul kan semayang mentang. Pucit i'tikad batul. Ketika i'tikad batal, maka salat pakiban cara peglah Allah anafama min makhluk. Atau menyanyian payah bacut Allah nemu sifat dengan sifat mukhalafatu lil hawadis. Nyan langsung nebadanya. Apabila kamu nyan biasa bak tadeng. Bak tadeng Allahu Akbar roh yu. Nyan roh nyan menyehanan pegadah tanyan, maka ditakuti getanyo tam tasyabuh dengan akidah fasidah. Maka yo dalam semayang tak peglih nyan ini. Tak peglih Allahu zatun bila misal. Olehnya takalan lom apabila getanyo kali taubat takalan lom.
pakiban masih bulan Ramadan nah ya kedua atau kepegahnya karap truk bulan dua nah menyaya berarti taubat ke baik ya atau getanya menyesakit yang sakit berat ya tu lagi mesti sakit lambung kronis nyan menyekatru bulan Ramadan ya tu sang-sang bahan tajib iyan atau pejumum meninggal nyan iron igi getanya menyata tepung ngan sakit bedhan je ironnya nak tidak katalah ulin ikannya sakit deh malah nak pegah menyedro ni hanjir puasa masih ada nak puasa bijut nyan sakit memang Nabi ruksa oleh Allah yang enggak senang ke sehingga kita kena tamang puasa dia melewro ke berkat kemudian dah sampai tanya nak urung sakit dia tu tapi ya menyahanan puasa bulan jangan mate tuh ron kenan ke makin pulih ke dengar surah ron menyemenan hana payah nak tahu ke irmoh dan gara-gara ron tambah penyakit urang ke wajib dengan terus tanya ke pancara urang sakit betul sahih ban dia polong kok trip kalung preheron seolah-olah bantu katanya ku yang kira-kira menyetro katanya mutamahnya bendamong neda ini dua mata ile ditanya bangun pujud tamang gaile golong male golong tro male mon tetro male mon kena nak keturi nyo yang terakhir ni ben tamang lamnya nyo cuma aje ke mameh kuah biasa ke mameh kuah nah yang dia pajuh nah hana ladum menyata buh jena metu buka sakit lantu sakit lam ngan na yang buh moltu yang kejit tanya hana cara matagung buah ke lagi hana ada turi yang teh bulan kuah hana ada turi yang teh bulai jah nya menang. Jadi menyemenan pakiban pun tak hadirkan rasa rindu dalam hati, rasa rindu untuk tak laksanakan perintah Allah. Nah, menang. Dan rasa takut untuk tak pejiuh larangan Allah. Rasa rindu untuk tak laksanakan perintah Allah dan rasa rindu rasa takut untuk tak pejiuh larangan Allah. Teman menyadua haitem kakek nejak lagi na. Bandua hanalo. Rasa rindu bak laksanakan perintah Allah golong, rasa takut pi golong di bantara mailu. Lagi na ajur. Menyo semayang lawetnyo 3 na 3 hana, ni tamah 2 ge ngana. Tamah. Berarti menyemenan pelan ke baju-baju. Teman menyekai kaitem rindu, watai bang rindu tu semayang. Menyejut pengan semayang nyan mentong, nitamah la rawatib. Qabliyah ba'diyah. Nitamah. Nyan melambangkan rasa rindu. Teman golong berat bacu-bacu. Minimal luhu le 2 rakaat. Ya golong luhu semayang 2 rakaat. Luhu lagi biasa aja. Ikun tak botu pakai nunggu kaprele tengah lu latihan. Yang 2 tu toku alhamdulillah. Toku baru tem. Berarti karena faedah lehu qabliyah 2 rakaat, ba'diyah toku. Toku lam asa qabliyah 2 rakaat. Baik sampai oleh atalong 2 rakaat. Ana. Toku lam ba'diyah maghrib 2 rakaat. Toku lam isya qabliyah 2 rakaat. Toku lam Aisyah ba'diyah 2 rakaat. Olian toku lam nyanaumu. Karena trip ba'diyah ba'latiyah qabliyah subuh 2 rakaat. Apabila nyan kaideng nyan wali
Keempat, kaidah nyan wali. Bek tapu wali dro tu ngan limang bawa teh sangat. Nyan limang bawa teh pilih tatako. Doa kita hana marah. Ya benar. Jadi latihan. Betul. Latihan. Sama-sama ada latihan. Latihan coba. Teman bagi kamu nyo tengah memekat kolame urang bak 15 Ramadan uman muhudup Allahumma amin. Nyang kabliyah bagi ban awatnya sampai nak kabliyah hanapu. Pakan rame tha lagut. Nya negara dumna negara kiban nabi keringanan. Getanya le urang kabliyahnya, hai kabliyah pakan igata lu gantong sedekah. Iganta lu ngatang ngepuk. Berarti tapu todro depa Allah Subhanahu wa taala kon ngan qabliyah ba'diyah ngempuk sedekah. Bejih bacu depnya pe mentonton dah. Ngempuk dan sedekah. Berarti tapu todro kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh qabliyah ba'diyah ngan apabila kaidah sedekah wali. Be pemada ngempang. Pemada kan. Nganyan tu ro derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Teman menyengan limang bahwa dah yang kiban dia kekasih Allah tu perintah. Nyanti perintah Allah kiban katanya ya Allah ni cintai long. Pangkai long cuma nyan saya. Nepegah nyan untung hana luadu. Nyaga untung hana lo menyahana dan semayang sila neraka ada. Oleh karenanya untuk ujuk kekasih Allah dengan qabliyah ba'diyah. Kemudian rezeki dengan sedekah. Sedekahnya ben peng miliar ham kume karena waktu peng miliarnya lain loisa. Bana si miliar tengah nyon lu abdo moto je. Cil lagi nya ini karena itanyo selain itanyo na yang lain kan. Lainnya itu nyo aju. Kiban kita teman bak lampu merah kena asaina unting ngerti aju. Bak lampu merah kita kena. Oh 500 tertuh menyalagut lagu mana tertuh ini. Nyawa nanti dekah sampai sayang tu. Ganyan dah kita gatuka lo. Yang kagedang juk tertuh. Na seribe. Na 2000 juk 2000. Wate hana lekema. Baik kadai tanyo yang na moto mukaca hana depre. Ganyan kagedang lo roina. Depre hana kegiatan apa. Yang dia kena ikan kaca, kaca. Wadah hana dan yang bida putreng kaca. Lekem peng tertuh ribe manu. Hana bica. Lekem Pakan lekem mira. Hati dati yang muram kekot. Jadi yang tak sedekah bagi pak, yang mem kekot. Yang mem kekot badi 2000 tum. Paling nersan 2000 tum. Jadi yang baik mengangkat hati nya nak sedekah. Munya nak sedekah orang mirah tapi si bulan tinggal ke pu. Kayo. Maka dijuk yang dia tu. Siribe tapi dia tum. Munya siribe ni bikin bibi. Roba siribe nya 3 minggu tinggal nya bibi yang ro buka. Berarti munya rukuk nepi yang roba habis. Man menya laganya nomor ko nyahanan roh pegahnya. Ya benar. Jadi yang terpegahnya bagaimana? Kamu jamaah majlis Nurul Nabi-nya mandum kamu mentobat. Kamu taubat insyaallah. Kamu kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan UBB yang hijau. Pakipan teman kamu puput yang lagi penuh.
Watai kai semayang, tamong lamote semayang. Watai semayang muasa, luhu muasa, asar muasa, maghrib mudayak, isya muasa, subuh mudayak. Yang watai panjang maka jid tapi panjang. Yang watai panjang menyajid baik panjang. Baik sampai nak rencana mana? Menyeluhu nyan nabi watai kembali tak mengasa. Baik sampai nak puga maghrib baik isya tu. Nak prehnya pun. Ibadat le maghrib baik isya nya pada sijum kan? Sijum kan? 5 minit tu kena semayang maghrib isya baru semayang. Oh nyangkon. Pakon kon karena watai muas mudayyak, watainya sempit. Nah watai semayangnya yang luah, nah watai yang sempit. Watai luah luhu, asar. Watai sempit maghrib, subuh. Maka yang sempit tak laksanakan cepat. Subuh tak laksanakan cepat. Yang muasa nyanjut, siatu. Tengah ulang tiga tanah tuis semayang kaitan malu lampag nyan pun tuis semayang ile pun ada lemo kiban kameng musuh le kameng ile kan nyam mesti payah nak le kameng ile mahan ban takbir Allahu akbar kabeh babung belum Allahu akbar hanalim zikra Allahu akbar ya wanyo pui de bukalan pane wanyo lelai keroi nyan gaduh ngan game hai jengu han pulen assalamualaikum warahmatullah bruh ju oh ban kalan kabeh babong abe hanek bisrapa nah lako serpahan kalian pulen nya gara-gara menapa gak semayang itu. Oleh karenanya menyena lumo kaitan mengenal lampu lel lumo ile lung tanya so berat susah nelil lumo yang kita mengenal lampu yang lumonya dengan kalian dengan lumo yang kita mengenal lampu yang lumonya dengan kalian mana mufumnya lu ya sobran ini. Yang kedua payah alik mana? Kampungnya. Yang dua-duanya tetap payah tak? Maka lumo yang lahir lebih bagat alit ketimbang lumo yang batin. Karena lumo na dua boh. Lumo na itamang lampagu lahir nyan lumo boh na lumo ya itamang lampagu batin. Nyan boh jid wallahu alam ho tergantung dengan lumopu. Menyelumo yang lahir nya mangat talit memadang membruh ibadah. Lumo je memadang masjid kadang meninggal detai dah. Walaupun demikian kaulun tuan pegah menobek sampai tu anak semayang jid yo golom lumo je itu. Semayang lempu preh bait lumo je itu. Sampai anak semayang ile pakon supaya ilung hotel semayang bugot bupah. Tetapkan laginya makna. Tadang bak yang lahir ni. Tekedi yang bak batin batirone aulia Allah. Man kan cukup mengaji kuali kan. Cukup beres. Nyampe sampai malam minggu ke aulia madu. Ceritanya menyemenan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan untuk jadi wali. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita laksanakan segala perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah, nyan tugas kita ni. Soal wali ngan hana wali nyan terserah ba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanya be gaduh layuh mata nadu. Walinya nadu. Mewali kadang wali kalau betai gedepur wali. Yang kadang wali kelas. Wali nikah, wali waris, yang betul. Yang kata-kata lainnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tabotu wali nanggro dan waliul ahdi, yang betul. Hanya ben upanyang li. Hana saya kata cuy cika, nyambe roh hana rolong. Saat bacu tacuy kalan tung. Oleh karenanya maka mari kita laksanakan perintah Allah secara zahir dan batin, dan mari kita selalu bertobat dalam segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari selalu kita ta'azam lamate untuk tidak kembali ke dalam maksiat yang telah kita lakukan, dengan berharap kepada kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah nepinah kita dalam sebuah makam kepada makam selanjutnya berdasarkan kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dalam pengajian Majlis Nur Nabi sallallahu alaihi